Halo teman-teman semua, saya Benhar dan Temuano. Dan saya Lina Ewa. Teman-teman semua, di sini kami punya tugas tentang karya tulis semi ilmiah. Di sini kami ambil salah satunya itu tentang analisis opini. Di sini kami ambil studi kasusnya tentang pendidikan. Adapun pembahasan kami akan kami bahas di sini. Pertama akan dibahas oleh teman saya, Angel. Silakan. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja dampak positif penggunaan teknologi informasi terhadap pendidikan di Indonesia? Yang kedua, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan? Yang ketiga, bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan di Indonesia? Berikutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan. Yang kedua, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua, tinjauan pustaka. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan telah banyak dibahas oleh berbagai peneliti dan praktis pendidikan. Menurut Pratama 2019, teknologi informasi di bidang pendidikan dapat memberikan dampak positif berupa akses pendidikan yang lebih mudah, penyebaran informasi yang lebih cepat, dan pembelajaran yang lebih fleksibel. Sebagai contoh, penggunaan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom, Zoom, dan Moodle telah membantu banyak sekolah dan universitas dalam menjalankan proses pembelajaran jarak jauh, terutama selama pandemi COVID-19. Beberapa teori yang relevan dalam membahas topik ini adalah: yang pertama, teori konstruktivisme; yang kedua, teori pembelajaran sosial. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis dampak penggunaan teknologi informasi terhadap pendidikan di Indonesia. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Wawancara. Dilakukan wawancara mendalam dengan 10 ahli pendidikan dan 5 praktis teknologi untuk mendapatkan informasi terkait implementasi dan tantangan penggunaan teknologi di pendidikan. Studi kasus menganalisis penerapan teknologi informasi di beberapa sekolah yang sudah menggunakan pembelajaran daring dan aplikasi pembelajaran secara rutin. Yang kedua, analisis data. Data yang terkumpul dari survei dan wawancara akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi tren dan pola yang berkaitan dengan dampak teknologi terhadap pendidikan. Saya akan melanjutkan materi kami sesuai yang diberitahu oleh teman saya, Angel. Adapun hasil dari pembahasan kami mengenai dampak dari teknologi informasi di pendidikan Indonesia, yang pertama ada dampak positif. Dampak positif penggunaan teknologi informasi yaitu pengaksesan pembelajaran yang lebih berkualitas. Artinya dengan teknologi informasi saat ini teman-teman, siswa bisa memperoleh pelajaran yang berkualitas, apalagi mereka yang ada di desa atau di daerah-daerah terkecil. Dengan bantuan teknologi saat ini, guru-guru yang mengadakan pembelajaran daring melalui bantuan platform yang ada saat ini. Yang kedua teman-teman, dengan teknologi informasi saat ini siswa maupun mahasiswa bisa belajar lebih efisien karena mereka lebih mudah mengakses pelajaran melalui aplikasi. Mereka bisa belajar di mana saja dan kapan saja, sehingga mereka dapat termotivasi. Dan adapun dampak negatifnya teman-teman, ya mungkin dengan adanya teknologi saat ini adanya kesenjangan digital, karena nggak semua bisa memiliki ya seperti handphone, atau mereka yang ada di daerah terkecil ya mungkin aksesnya agak cukup sulit karena terbatas. Baik, adapun kesimpulan dari pembahasan kami, ya mungkin penggunaan teknologi informasi di pendidikan Indonesia ini memberikan banyak dampak, entah itu positif maupun negatif. Contohnya seperti pengaksesan yang lebih cepat, kedua efisien belajar. Namun kita juga harus tahu bahwa dengan adanya teknologi informasi saat ini banyak kesenjangan digital, adanya penyalahgunaan. Maka ini menjadi tugas yang penting bagi kita semua. Maka dari itu mari kita sama-sama mencari jalan keluarnya agar semuanya teratasi. Dan adapun saran dari kami, semoga
Dengan video ini kami bisa menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya harus turun tangan dan mendukung biar tidak ada lagi perbedaan kesenjangan digital, sehingga siswa sama-sama bisa merasakan teknologi saat ini. Itu saja yang menjadi pembahasan kami mengenai tugas bahasa Indonesia. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya Ben Haran Ali Kemana. Dan saya Angelina Eva. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang.